Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video hari ini kami akan menyampaikan yang namanya tobat. Tobat adalah penyesalan yang tidak ada di dalam dirinya penyesalan dipastikan tidak akan bertobat. Tetapi orang bisa menyesali dosa itu jika dia menyadari dosa-dosanya. Dan orang bisa menyadari kesalahannya jika dia mau merenungi kepada kesalahan. Langkah pertama untuk tobat adalah merenungi kepada diri sendiri seberapa banyak dosa yang sudah dilakukan dan merenungi keadaan. Misalkan mata ini hari ini sudah melihat apa? Lisan kita hari ini sudah ngomong apa? Yang di hati kita ini apakah sudah bersih? Apakah sudah bermaksiat atau tidak? Anggota badan kita apakah menjolimi orang atau tidak? Terus menerus kita merenungi diri kita. Jangan sampai kita merasa diri kita tidak memiliki dosa. Manusia semacam ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berdosa tapi tidak merasa berdosa. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak pernah bersalah tetapi merasa bersalah, sehingga beliau istighfar 70 kali dalam sehari, bukan kesalahan. Maka cobalah kita untuk merenungi diri kita sendiri sampai sehingga kita sadar. Gantungkan harapan kita kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Maha Penyayang, supaya kita tidak menunda-nunda tobat kita. Sebesar apapun dosa seorang hamba, sungguh mudah bagi Allah untuk mengampuninya. Maka jika ada kita melakukan dosa, bahkan dosa sebesar apapun yang mungkin menurut kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pengampunan Allah lebih agung dari dosa kita yang kita perbuat. Dengan catatan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera bergegaslah sebelum dicabut nyawa kita, sebelum diampuni Allah. Kalau kita meninggal belum diampuni dosa kita, dosa akan nampak dan kita bawa ke alam barzah sampai kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, memperlambat langkah kita, mempersulit jalan kita menuju jalan Shiratul Mustaqim, sehingga kita pun terjatuh masuk ke dalam neraka. Dan tidak akan bergeser kaki seorang hamba sedikit pun sebelum dia akan ditanya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dosa yang dilakukan ketika hidup di dunia. Selagi masih nyawa ada di kandung badan kita, marilah kita jangan menunda-nunda tobat kita. Hari ini juga ayo kita merenungi diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan sibuk ngurusi dosa orang, maka sibuklah dengan kesalahan diri kita sendiri. Ingatlah kepada Allah, memohon ampunlah kepada Allah setiap saat, istighfar yang serius atas kesadaran. Mungkin kita pernah melihat yang haram, berucap yang haram, melakukan yang haram, maka memohon kepada Allah lah, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah yang Maha Agung. Maka jika kamu memiliki dosa kepada Allah,
maka jangan sekali-kali kamu ceritakan kepada bangsa manusia. Karena manusia hanya merendahkan. Cukuplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah kembali kepada Allah. Apapun dosamu, asal kamu serius minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ata ibu minat jambi kamala jambalahu. Orang yang bertobat itu seperti orang tak memiliki dosa, padahal dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang kembali ke jalan Allah, untuk kembali mengingat Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tidak memiliki dosa. Pasti semua yang hidup di atas muka bumi Allah ini pasti memiliki dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti punya dosa. Setiap anak Adam pasti punya salah. Dan setiap orang yang memiliki dosa, dia segera ingat kepada Allah, segera bertobat meminta ampun kepada Allah, dijadikan segala perbuatan yang sesat dalam hidupnya, yang membuat dirinya tergelincir dalam perbuatan dosa, diganti dengan perbuatan yang baik-baik, diganti dengan perbuatan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya, maka orang semacam inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini kiranya menjadi renungan bagi kita agar lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.